Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di siang hari ini? Maaf ya kalau aku telat uploadnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, terus selalu setia nontonin video dari aku. Nah, di video kali ini seperti biasa temenin aku untuk aktivitas sehari-hari, sekalian juga sering-sering hidup minimalis. Nah, jangan false self-talk, ini tuh aku lagi peregangan karena rada pegel gitu ya. Nggak tahu deh ini karena pegel aktivitas sehari-hari apa karena masuk angin atau asam lambung naik gitu ya. Karena aku juga punya asam lambung. Kalau kebanyakan mikir kadang tuh juga suka kambuh. Nah, pada hari ini aku tuh mau membahas tentang perabotan dapur yang ditanyakan oleh bunda-bunda kemarin. Ada gitu ya beberapa bunda yang komen di video-video sebelumnya, gimana sih cara membatasi diri pada diri kita sendiri nih untuk memiliki atau membatasi jumlah kepemilikan barang-barang yang ada di rumah khususnya untuk di dapur. Nah, ada beberapa tips dari aku yang mungkin bisa diambil atau bisa ditiru, mudah-mudahan cocok ya dan bermanfaat. Yang pertama adalah kenali beberapa kebutuhan yang memang kita butuhin. Seperti aku di sini baru ada 2 anggota keluarga di rumah dewasa, jadi untuk beberapa perabotan dapur itu tidak memerlukan terlalu banyak ya. Kayak secukupnya aja itu cukup, baik itu piring, gelas maupun kayak perlengkapan lainnya. Nah, biasanya itu kalau aku sendiri menakar dan menghitung gitu kalau untuk kebutuhan sehari-hari yang aku butuhin dengan suamiku itu berapa sih? Nah, biasanya akan aku hitung dulu lewat alat-alat yang memang kita pakai sehari-hari. Yaitu yang pertama piring dan gelas, karena piring dan gelas itu dibutuhin banget buat makan ya. Kadang juga kita makan cemilan ataupun beli cemilan juga butuh kan piring gelas. Nah, untuk kayak aku sendiri di rumah cuma ada 2 orang. Untuk pemakaian pribadi itu masing-masing biasanya aku sediakan 6 ya. Kayak piring tuh 6, karena kan yang namanya piring kadang gak cuma kita pakai untuk makan, tapi untuk taruh lauk gitu kan, taruh sayur. Terus untuk gelas sendiri juga untuk pemakaian pribadi itu 6. Jadi itu masing-masing setengah lusin aja. Nah, aku juga menyiapkan sebenarnya untuk kayak piring gelas yang memang dipakai khusus untuk acara. Entah itu acara pengajian, entah itu acara arisan gitu ya. Kadang aku siapin tuh masing-masing 1,5 sampai 2 lusin. Karena kan biasanya kalau acara-acara tersebut ya memerlukan perabot yang agak lebih banyak. Biasanya kan sekitar 20 orang, 10-20 orang gitu kan kalau acara kayak gitu, kalau di tempat aku. Tapi untuk bunda-bunda sendiri di rumah ya disesuaikan aja. Biasanya untuk acara besar tuh berapa sih gitu kan, apa pas acara lebaran atau ngumpul keluarga itu berapa sih saudara yang datang, bisa kita siapin dari dalam rumah ya, bisa kita siapkan gitu. Kalau aku sendiri untuk piring dan gelas yang untuk acara kayak acara-acara umum, aku tuh dulu sempat ngumpulin dari hadiah deterjen ya, tapi piring keramik gitu. Tapi bisa juga kok dibeli. Nah, untuk piring dan gelas serta sendok yang untuk acara-acara besar yang kita tidak gunakan sehari-hari itu aku simpen nih, nggak aku pakai, nggak aku campur, biar ya lebih seragam aja gitu kan model dan motifnya, jadi tuh kayak nggak kecampur-campur. Nah, selanjutnya untuk alat masak. Di sini juga perlu untuk dicatat, terus juga dipikirin matang-matang sebenarnya tuh alat masak yang kita butuhin sehari-hari itu apa aja sih? Apakah cukup dengan alat masak yang sederhana, terus juga yang biasa-biasa aja, atau memang diperlukan beberapa alat masak yang modern juga, atau beberapa yang alat masak yang lebih detail. Itu juga disesuaikan dengan hobi. Kalau memang yang ada punya hobi untuk kayak bikin kue, boleh banget bunda untuk menyiapkan perlengkapan alat-alat bikin kue ataupun untuk bikinan makanan lainnya ya, mungkin seperti mixer, oven. Nah, dengan adanya alat-alat tersebut di rumah kita kan juga pastinya membantu untuk kegiatan kita sehari-hari, terus juga menyiapkan cemilan dari rumah ya. Jadinya tuh hari-hari kita makin produktif gitu, bisa mengisi waktu luang dengan membuat cemilan di rumah, atau yang mungkin memang hobi untuk berbikinan makanan, cemilan, bisa juga untuk jadi peluang usaha gitu. Kita tuh bisa jualan dari rumah, jualan online gitu kan. Nah, tapi yang memang kalau biasa-biasa aja aktivitas masaknya ya udah sih, nggak perlu yang
macem-macem nih, karena kan juga kadang kita menyesuaikan ya. Untuk apa sih beli-beli alat yang macam-macam kalau kitanya tuh nggak sering pakai gitu ya. Kalau hanya untuk sekedar pajangan aja, kayaknya tuh masih banyak gitu kebutuhan yang lainnya yang lebih pokok, yang lebih esensial. Misal untuk bayar-bayar kewajiban, untuk bayar anak sekolah, terus juga untuk tabungan pendidikan, kesehatan, dana darurat, terus juga tabungan pensiun kan kita bisa pikirin matang-matang juga. Sesuaikan dengan budget. Nah, perabotan di dapur kita maupun di rumah kita itu ya memang harus disesuaikan dengan budget agar terjadi rasa kesadaran dan sikap merasa cukup serta sifat selalu bersyukur ya. Kita tuh nggak boleh membandingkan kehidupan kita, apa yang kita miliki itu dengan orang lain, karena setiap orang, setiap individu dan rumah tangga pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Syukuri aja kalau memang pada saat ini yang kita miliki ya seperti ini adanya. Kayak aku di sini tuh aku selalu berusaha untuk bersyukur ya teman-teman, karena di luar sana itu banyak sekali yang menginginkan posisi kita seperti ini. Meskipun dapur aku sederhana, alat-alat masakku sederhana, yang gak kekinian, serta yang harganya juga murah, tapi aku bersyukur tiap hari aku bisa menghidangkan masakan yang bisa memberikan rasa kenyang dan bahagia untuk keluargaku sendiri. Aku bisa menyajikan makanan-makanan tersebut dengan cinta dan kasih sayang pastinya. Bisa berkreasi lewat dapur dengan alat-alat yang sederhana. Bisa juga kok menciptakan cemilan-cemilan dan makanan yang enak. Kalau memang budgetnya belum ada, ya ditahan dulu. Karena kan masih banyak ya hal-hal yang lebih penting. Misalnya untuk bisa belanja bulanan, belanja bahan makanan itu jauh lebih penting. Nah, untuk misal kita punya keinginan untuk mengupgrade atau untuk grow up alat-alat dapur yang kita miliki di rumah, pengen nih jauh yang lebih lagi ngetren, yang lebih bagus, yang lebih cantik, boleh-boleh aja Bunda. Tapi perlu digarisbawahi, untuk mendapatkannya harus dengan cara yang tidak mengganggu anggaran lain ya. Contoh nih, kita pengen beli alat masak yang modern, entah itu chopper ataupun air fryer atau apapun itu yang lagi kekinian dan ngetren yang modelnya cantik, jangan sampai anggarannya mengganggu untuk dana pendidikan, jangan sampai mengganggu untuk kebutuhan sehari-hari, belanja bulanan, belanja mingguan maupun kewajiban-kewajiban dan tagihan tiap bulan ya, karena nanti dampaknya bisa kacau keuangan rumah tangga kita. Kita bisa banget kok membuat saving challenge ataupun tantangan menabung ya dari hal-hal yang kecil, kayak kita pengen alat rumah tangga yang kita ingin tuh, kita bisa tuh sisihin dari sisa-sisa uang belanja ataupun sisa-sisa uang jajan ya, dari 2.000, 5.000, asal konsisten mungkin dalam 1 atau 2 bulan pasti akan kebeli. Nah, untuk jumlah atau batasan terhadap barang-barang rumah tangga ataupun khususnya di dapur itu sendiri ya tergantung rasa cukup dan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman. Belum tentu apa yang aku miliki sejumlah ini itu akan cukup di rumah tangga ataupun di kebutuhan teman-teman atau bunda-bunda di sana. Karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi, makanya tuh kebutuhan tiap rumah tangga beda ya, dari jumlah anggota keluarga, terus juga dari kebutuhan. Artinya kebutuhan di sini adalah apakah memang kita cukup dengan memiliki alat itu atau harus menambah. Kadang-kadang kan ada juga yang hobi ya, pengen coba nih bikin ini, bikin itu biar hemat juga nih cemilan, nggak beli cemilan di luar, terus juga lebih sehat juga kalau kita bikin makanan dari rumah. Sedikit tips dari aku supaya kita tuh jauh lebih hemat dalam membeli perabotan rumah tangga, nggak ngiler mulu produk-produk terbaru adalah pilih atau belilah perabotan rumah tangga tersebut sesuai dengan warna favorit kita, model favorit kita. Kalau aku boleh saran, belilah dengan model yang simple biar itu modelnya nggak tergerus zaman. Terus pilihlah warna-warna dengan yang warna basic kalau memang suka, seperti putih, hitam, ataupun coklat. Kalau memang bunda-bunda di sini juga punya warna favorit, ya belilah dengan warna yang favorit. Terus juga jangan lupa pilih dengan merek yang berkualitas ya, karena itu akan jauh lebih awet.
Untuk aku sendiri, seperti piring gelas biasanya aku pilihnya dengan motif yang polos aja biar tahan lama, entah itu tahan lama modelnya, terus juga aku suka juga kalau segala sesuatu yang polos itu mau dikasih warna apa, mau dikasih makanan apa, itu akan jauh lebih cantik. Ibarat kertas putih, mau kita lukis atau kita tulis dengan pena akan menghasilkan sesuatu yang menarik ya, sesuatu yang bagus untuk kita lihat dan nikmati. Hal yang terakhir adalah flashback. Coba kita pikirin dulu apakah alat-alat rumah tangga, khususnya di dapur kita itu udah cukup atau memang kurang atau perlu di-upgrade. Coba kita sejenak kasih luang waktu buat diri kita sendiri untuk ke dapur nih. Kita lihat sekitaran kita, alat-alat kita tuh sebenarnya udah cukup apa belum sih? Apa ada yang perlu ditambah atau perlu di-upgrade gitu ya. Nanti dari situ kita akan bisa mikirin nih mana-mana aja yang memang perlu ditambah atau mana-mana aja yang memang udah cukup nih. Tinggal kita tuh rawat aja, karena segala sesuatu yang dirawat biasanya akan memiliki nilai yang lebih. Segala sesuatu barang yang akan dirawat itu akan jauh membuat kita menjadi seperti punya chemistry ya akan barang-barang tersebut. Jadi barang-barang tersebut itu juga akan memberikan nilai lebih kepada kita. Nah, dari hal-hal tersebut Bunda-bunda bisa terapin ya. Aku tuh lupa kemarin Bunda siapa yang nanya dan nyuruh aku bikin video ini, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya Bun. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Pokoknya insya Allah mudah-mudahan mulai besok lagi aku rutin ya ngonten videonya, upload di siang hari. Doain aku juga untuk selalu semangat, dan juga aku doain juga teman-teman agar sehat selalu, dimurahkan rezekinya. Pokoknya mudah-mudahan yang aku sharing ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum.